Bapak, Ibu, dan Dewan Juri yang berbahagia, berikutnya penampilan dengan peserta nomor 21. Biografi Bung Karno, 1901. Soekarno pada waktu kecil bernama Kusno, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya pada hari Kamis Pon tanggal 6 Juni 1901. Putra kedua dari pasangan Sukemi Sostro Diharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rais Rimben. 1916 tamat dari European Leisure School ELS Mojokerto, kemudian meneruskan pendidikan di Huje Bagas School HBS Surabaya. Indekos di Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia oleh Sidi Adam halaman 46 sampai dengan 47, Bung Karno mengatakan, seluruh waktuku kuhabiskan untuk membaca. 1921 tamat dari Huje Bagas School HBS, melanjutkan ke Teknik Social School THS di Bandung. Soekarno termasuk salah seorang dari 11 mahasiswa pribumi. 1926 Soekarno menyelesaikan studi di Teknik Social School THS Bandung dengan mendapat gelar insinyur jurusan Teknik Sipil. 1926 Soekarno menemukan istilah Marhainisme sehingga disebut Bapak Marhain Indonesia. 1926 Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang dimuat dalam surat kabar Suluh Indonesia Muda. Soekarno menyerukan agar semua golongan yang ada di Indonesia harus bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme untuk menuju Indonesia merdeka. 1927 Soekarno bersama Iskak Cokro Hadi Suryo, Budiarto Marto Atmojo, Sunario, Samsi Sastro Widakdo, Anwari, Cipto Mangunkusuma, Jantila Ardan Suyadi mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1929. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1, Bung Karno mengatakan, kaum imperialis perhatikan, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi perang Pasifik menggeledak dan menyambar-nyambar membelah angkasa, apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitarnya bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, di saat itulah rakyat Indonesia akan melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka. Setelah malam hari berpidato, Soekarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap dan ditahan di penjara Mergangsan, Yogyakarta. Kemudian dipindahkan ke penjara Bersebelu. 1930 Soekarno di hadapan pengadilan kolonial menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia menggugat, kemudian divonis 4 tahun dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin. 1931 Soekarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin pada 31 Desember dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi. Namun Soekarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya untuk membebaskan bangsanya. Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Aku masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama. 1932 Soekarno bergabung ke Partai Indonesia Partindo untuk tetap melanjutkan perjuangan politik. 1933 Soekarno menyusun risalah Mencapai Indonesia Merdeka (MIM) yang memaparkan strategi perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. 1933 Soekarno ditangkap kembali oleh komisaris polisi Belanda di depan rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta. Usai mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai, ditahan kembali di penjara Sukamiskin. 1934 Soekarno dibuang ke ND Flores tanggal 7 Februari tanpa diadili karena membangkang terhadap pemerintah kolonial. Soekarno aktif mempelajari tentang Islam dari buku-buku yang dikirim oleh Haji Ahmad Hasan dan menulis artikel-artikel serta surat-surat tentang Islam sehingga terbitlah risalah Surat-Surat Islam dari ND. Soekarno juga mendirikan kelompok sandiwara Kelimutu dan menulis 12 judul naskah tonil. 1938 Soekarno dipindah pembuangannya ke Bengkulu bersama keluarga dan Riwu. Soekarno aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sebagai pengajar dan membentuk kelompok sandiwara Monte Carlo. 1942 Soekarno kembali ke Pulau Jawa setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang di Kali Jati Subang, dan yang pertama kali ditanyakan, di mana Hatta? 1943 Soekarno menjadi ketua Pusat Tenaga Rakyat Putra dibantu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 1945 Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI di Gedung Pejambon Jakarta dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai presiden, diangkat sebagai ketua panitia 9. 1945 Soekarno dipilih sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 7 Agustus dengan wakilnya Muhammad Hatta. 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari Jumat Legi pukul 10 di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berkibar ke angkasa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu